Halo cuy, kembali lagi di konten orang resah. Nah, sorry guys, baru upload lagi, baru video lagi di sini. Sebelum masuk pembahasan kali ini, gue di sini sedikit untuk sharing lah dari apa yang gue dapat dari komen-komenan kalian, dari hasil video yang udah dianalisis oleh YouTube itu sendiri. Gue sini mencoba sedikit belajar lah di situ. Gimana ya, tetap kembali ke lain gue, benang merah gue, yaitu terkait orang resah gitu kan. Jadi banyak lah komen-komen yang ya 24 komen, alhamdulillah, thank you. Dan di situ gue mencoba analisis dari komen-komen itu. Ada beberapa yang komennya ya ke fisik lah, ada komennya yang terkait tidak mengenal terkait isi konten gue dan maksud tujuan gue membuat konten terkait orang resah inilah gitu. Jadi terus ada beberapa yang menanggapi lah di situ. Gue thank you banget yang menanggapi, berarti dia paham terkait sisi pembuatan video konten gue ini. Nah, gue menjelaskan kembali lah ya, sorry itu saya yang kalau misalkan dia tidak melihat video awal gue terkait opening. Jadi konten gue ini kenapa namanya orang resah, itu adalah pure curhatan keresahan gue pribadi, yang apa yang gue lihat dari apa yang gue observasi, apa yang gue analisis, apa yang gue riset. Itu gue mau hanya curcol lah, gue curhat ke kalian. Gue tidak mau kayak ya, gue memang tidak menyajikan data, gue tidak menampilkan sebuah gambar atau apa, link dan sebagainya. Kenapa? Karena kalian bisa cari sendiri lah. Soalnya gue di sini juga berdasarkan media kan banyak kan. Kalian bisa keyword dari apa yang gue jelasin juga kalian bisa dapat nanti di Google lah gitu. Terus apa yang gue sampaikan itu pasti kalian juga melihat di situ. Gue di sini mencoba menyampaikan point of view gue dari banyak point of view yang gue tangkap, dan dari secara garis besar, dari helikopter view gitu, gue menyampaikan di situ gitu. Yang gue sampaikan, gue curhat, gue cuma pure ngomong curcol gitu lah ya. Sorry kalau misalkan memang tidak terstruktur dari tutur kata gue gitu. Intinya itu sebenarnya dari konten namanya orang resah gitu. Jadi pure keresahan gue ngomong aja lah, bodo amat gitu kan. Gue tidak mencari apapun di sini, AdSense. Ya kalau misalkan dapat ya alhamdulillah, enggak juga ya udah, gue bodo amat gitu. Subscriber, viewers, apapun itu gue juga enggak terlalu peduli. Yang jelas di sini gue buat untuk mendokumentasikan apa yang gue pengen sampaikan gitu, terkait ya spesifik terkait Indonesia gitu aja sih. Gue nggak mau secara luas ya, paling menyimpang dikit ke negara asing seperti itu ya. Yang jelas poin dari orang resah itu ya terkait orang resah Indonesia aja gitu. Gue menyampaikan curhatan gue tentang Indonesia itu seperti apa gitu. That's it. Itu aja sih. Iya, sebentar lah opening. Gitu, sorry. Oke, anyway. Nah, di sini konten kali ini gue membahas terkait yang namanya banyak lah yang dari tahun-tahun, bukan tahun sih, bulan-bulan di 2025 ini banyak bener keanehan memang. Salah satunya yaitu terkait bendera. Tau gak sih bendera itu apa gitu kan? Ya, bendera itu yang gue tangkap ya sebagai lambang gitu loh, lambang, simbol, terus untuk identitas dari sebuah bangsa gitu loh. Kalau misalkan kita lihat di luar negeri lah gitu, acara kenegaraan yang orang luar, acara kenegaraan dari luar di Indonesia di luar, itu kan pasti ada namanya bendera kan. Bendera itu digunakan untuk apa sih gitu loh? Ya untuk menyimbolkan bahwa ini untuk merah putih, warnanya untuk Indonesia. Ada yang sama merah putih dengan negara yang lain tuh ada, tapi kan ada pembeda dikit, mungkin merahnya terlalu gelap atau gimana. Terus ada misalkan merah putih ada bintangnya atau ada simbol bulannya gitu kan, banyak kan. Berarti kan
kayak suatu identitas sebuah bangsa gitu loh, bendera dari sebuah negara gitu. Cuma kalau berdasarkan Google, di sini gue juga uh, riset lah, kalian juga bisa carilah terkait apa itu bendera kan. Di sini gue mencoba menjelaskan, bendera adalah sepotong kain berbentuk segi empat atau segi yang digunakan sebagai segitiga yang dilambangkan sebagai lambang untuk identitas atau identifikasi, menyimbolkan atau mengisyaratkan suatu identitas seperti negara, bangsa, atau perkumpulan atau sebuah organisasi. Awalnya bendera digunakan untuk peperangan, untuk koordinasi tentara, namun fungsinya berkembang menjadi alat sinyal, simbol patriotisme, iklan, hiasan. Nah, seperti itulah. Nah, di sini juga ya intinya sebagai lambang lah, identitas yang mengisyaratkan sebuah bangsa atau perkumpulan atau organisasi. Seperti itu. Dan kenapa merah putih untuk Indonesia gitu? Kenapa Indonesia memilih warna merah putih? Yaitu karena sebenarnya sebentar gue baca dulu di sini. Karena merah ya, filosofi lah. Karena merah melambangkan sebuah keberanian, tubuh manusia semangat juang untuk meraih kemerdekaan. Untuk putih itu melambangkan kesucian, ketulusan, kejujuran, dan jiwa manusia yang bersih gitu. Dan kalau misalnya kita kesatuan merah putih itu adalah simbol kesatuan gitu. Nah, sebenarnya warna Indonesia putih itu sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit dan memiliki makna filosofis yang mendalam, yaitu merah melambangkan keberanian, tubuh semangat berjuang, dan putih melambangkan kesucian, kejujuran, dan jiwa manusia. Pemilihan warna ini juga didorong oleh penggunaan bendera merah putih oleh para pejuang kemerdekaan sebagai simbol perlawanan terhadap penjajah. Seperti itu. Harusnya kalian bangga gitu loh, kita memiliki bendera, identitas, ternyata warnanya merah putih dengan filosofi yang begitu dalam, apalagi sudah digunakan sejak zaman Majapahit gitu. Walaupun dipopularitaskan dan kita tahu itu sejak, yang gue tahu ya, itu semenjak kemerdekaan itulah diumumin diumumin kemerdekaan Indonesia seperti itu, dan dijahit oleh Ibu Fatmawati pada saat itu kan, seperti itu, untuk dikibarkan. Nah, seharusnya kalian bangga sih. Cuma permasalahannya akhir-akhir ini yang gue lihat, kenapa ya tiba-tiba muncul bendera 6. Kalian tau lah anime kan, One Piece. Kenapa kita menggunakan tiba-tiba bendera One Piece itu ketika kita di Agustus kan, di bulan Agustus itu kan, sebelum kemerdekaan tuh kita udah kayak bendera One Piece apa gitu kan. Lu tau sendiri gak sih, One Piece itu ya lambangnya aja udah terlihat itu anime gitu loh. Itu fantasi lah, cuma cerita dari orang Jepang, Oda gitu, Oda Sensei. Ya gue juga mengikuti One Piece. Dia cuma ya udah, bendera One Piece, bendera bajak laut, tapi kenapa digunakan ketika kita ada di Indonesia gitu dan dikibarkan? Itu loh permasalahan di gue tuh, kenapa dikibarkan? Oke lah, pertanyaannya lah, kok kenapa bang nggak boleh bendera One Piece dikibarkan? Lah itu bendera partai dikibarkan. Nah itu balik lagi, point of view. Ada gue menjelaskan dari point of view sebagai pemerintah, lebih gampangnya gitu loh. Cuma ada beberapa minus lah di situ. Nah, kalau misalkan gue mengambil point of view dari pemerintah, dari ya konstitusi lah, legislatif, eksekutif, DPR RI dan sebagainya, seharusnya lu minusnya tuh, gue jelasin minusnya dulu lebih gampang soalnya minusnya lu kalau misalkan lu menjadi anak-anak muda menjadi nasionalis, ya lu ajarin dulu nih filosofi dari bendera merah putih itu sendiri gitu loh. Ya udah lo, kayak kita ambil contoh dari Cina. Mereka ketika
upacara kenegaraan atau apapun lah, event-event besar, pasti mereka hormat kepada bendera merah putih gitu sebelum memulai aktivitasnya misalkan, atau mendengarkan lagu kebangsaan mereka. Kalau di Cina kan setiap jam berapa, atau setiap menit keberapa, atau setiap jam keberapa gitu. Di Cina seperti itu. Kalau misalkan kita menerapkan di Indonesia itu bisa gitu loh, kita bisa menerapkan juga di Indonesia gitu loh. Ya memang jiwa nasionalis kita di Indonesia itu sangat-sangat rendah, sorry to say, rendah banget. Mereka tidak mengakui akan adanya kayak Indonesia gitu, seakan-akan secara kasarannya. Cuma Indonesia ini, mereka tinggal di negara Indonesia, cuma mereka tidak menghormati Indonesia itu sendiri gitu. Pemerintahnya juga seperti itu, mereka tidak mau mengajarkan terkait lambang negara, simbol negara, Pancasila, Garuda, kenapa ada lambang pohon beringin, kenapa ada lambang ini itu, Pancasila, Garuda, terus kita ada undang-undang dasar sebagai pedoman dan aturan hukum kita di sini. Mereka tidak mengajarkan bahwa ini loh pilar-pilar kita. Ayolah kita ajarkan, kita tekankan di situ, kita berikan semangat juang di situ kepada anak-anak muda di bawah kita ataupun orang tua yang masih ingin mau belajar gitu loh. Banyak kok orang-orang Indonesia yang peduli akan Indonesia, cuma dari hal kecil sih kalau gue lihat terkait pembahasan bendera Indonesia ini. Cuma masalahnya mau atau enggak gitu loh, nawaitunya tuh apa, tujuan mereka tuh apa. Ketika pemerintah atau presiden lah kita taruh dilantik, mereka tuh tujuannya apa sih gitu kan, pasti punya kepentingan masing-masing. Cuma dari awal zaman Soekarno, dia kan udah mengajarkan ini bendera merah putih tuh ini, Bu Fatmawati menjahitnya seperti ini, kan ada tuh di buku sejarah kenapa seperti itu, tapi tidak diturunkan sampai ke yang paling dasar, misalkan dari SD atau TK. Kenapa merah putih, kenapa Pancasila, kenapa lambangnya Garuda, kenapa di Pancasila itu ada pohon beringin, kenapa kita menggunakan undang-undang dasar. Kalau gue jujur diajarin, cuma tidak ditekankan sampai kuliah dan sampai pekerjaan gitu. Di BUMN, gue kerja di BUMN, setiap jam 10 pasti itu adalah dimana ada sekitar 2 menit itu kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Itu udah bagus, langkah paling bagus, paling oke. Tapi kenapa sekecil bendera aja tidak menghormati? Kalau misalkan gue mengambil contoh dari, misalkan gue punya kekuasaan, misalkan gue presiden, gue bakal turunkan tuh semua bendera partai. Jadi sampah aja tuh bendera partai, percuma. Apa lambang banteng merah, apa lambang warna biru ini, apa warna ini, warna itu, terlalu banyak gitu loh. Ini lagi One Piece buat apa gitu loh, simbol dari namanya pemberontakan lo. Aneh, lu tuh fantasi coy, ngapain tuh tiba-tiba pakai bendera One Piece disebarluaskan, terus tiba-tiba, apalagi zaman sekarang, di tahun-tahun sekarang kan zaman-zamannya orang-orang FOMO gitu loh, ikut-ikutan pakai One Piece, sampai orang tua kakek nenek aja, One Piece lah kita, ayo kita kibarkan di bawah bendera merah putih coy. Itu tidak selevel dengan bendera kita merah putih gitu loh. Tolong hormatin bendera merah putih gitu, tolong hormatin Pancasila yang udah kita buat, taatin, hormatin, tolong ikutilah semua aturan undang-undang dasarnya. Oke lah, undang-undang dasar banyak problematik gitu loh, banyak kita mengadopsi dari zaman Belanda gitu loh, ya kan bisa disesuaikan, pedoman aturan itu bisa disesuaikan sesuai dengan zamannya gitu loh, tidak harus merujuk ke zaman dulu. Nah itu balik lagi pemerintahnya seperti apa yang mau menjalaninya, niatnya apa gitu loh. Nggak cuma uang terus, udah kayak tuan krep uang terus kan. Nah jadi gue pengen menekankan di sini, kalau misalkan gue punya kekuasaan presiden, gue bakal menghapus atau membuang semua aturan tentang pengibaran bendera selain merah putih. Yang harus dikibarkan ya merah putih. Walaupun dia punya organisasi, punya partai, punya komunitas, mereka ingin membuat bendera, janganlah pakai itu, harus ada unsur merah putihnya gitu loh. Orang kita ngeliat, kita berkaca lah,
bendera Amerika ketika pemilu yang dikibarkan cuma bendera Amerika kan. Mereka tidak mengibarkan partainya gitu. Kenapa gue ambil contoh Amerika? Karena dia adalah negara demokrasi yang hampir mirip kita juga negara demokrasi. Kalau kita mau masih dibilang negara demokrasi seperti itu loh, maksudnya ayolah, come on lah gitu loh. Kayak jiwa nasionalis tuh harus ditumbuh kembangkan sih. Gue setuju adanya wajib militer di Indonesia, setuju banget. Kayak Korea gitu kan, Korea Selatan tuh setiap anak muda berapa tahun itu pasti harus wajib militer kan. Nah gue setuju tuh. Yaudah, setelah SMA yaudah lu harus ikut wajib militer. Abis wajib militer ya lu terserah mau ikut kuliah kah atau kerja atau seperti apa. Yang jelas setelah lulus SMA lu harus wajib militer berapa tahun, kayak setahun atau 2 tahun itu terserah itu sesuai dengan keadaan kedepannya seperti apa gitu kan. Jadi ya apa ya, sorry ya, gue orangnya memang dari turunan tentara, dan gue di sini mungkin agak resah kenapa gue bahasa Indonesia ya, karena gue masih berjiwa nasionalis gitu. Kayak kenapa sih harus ada bendera partai? Gue mempertanyakan malah gitu, kenapa sih kenapa nggak bendera Indonesia aja yang dikibarkan gitu loh? Kenapa partai komunitas harus punya bendera gitu? Nggak usah lah, ya lu bikin simbolisasi aja sendiri gitu loh. Nah, di luar negeri disebut vandalisme kan, ada lambang atau apa kan. Nah masa kita cuma kayak udah menjadi budaya bahwa kita salah nih. Orang Indonesia tuh selalu memang gampang lupa. Satu, lupanya karena apa? Apakah udah menjadi budaya kita? Apakah memang udah sama-sama paham, yaudah dimaklumin? Loh, nggak bisa loh. Kita tidak bisa memaklumi hal-hal yang kayak berbau tentang kenegaraan gitu loh. Ya pemerintahnya juga harus tegas gitu di sini. Ya kalau memang salah ya salah gitu loh. Nggak usah membawa hal-hal lain, nggak usah membawa embel-embel lain. Salah itu salah gitu loh. Ini salahnya ini karena ini lu jelasin, komunikasikan dengan baik gitu loh. Kan banyak kan kesalahan kita kan udah salah nih, udah tahu salah, tapi nggak punya alasan, nggak punya alibi lah. Kalau misalnya ya seenggaknya punya alibi gitu. Kalau nggak punya alibi ya punya data lah mungkin. Nah ini salahnya karena ini berdasarkan ini itu salah gitu kan, enak. Ini tiba-tiba judgement salah gitu, no man gitu loh. Kita apa ya itulah, gue di sini membahas terkait bendera gitu loh. Balik lagi bendera One Piece itu tau sendiri itu One Piece ini dengan lambangnya aja, dengan topi jeraminya aja udah menggambarkan ya ini mengambil adaptasi dari anim gitu, anim Jepang, dimana seorang bajak laut menggunakan ini karena dia tidak suka diatur, dia suka kebebasan, dia ingin menjadi raja bajak laut. Dengan dia tahu sendiri bajak laut adalah pemberontakan lah mungkin gue bisa bilang, atau kebebasan gitu. Kenapa dikibarkan ya karena orang-orang ini perlu kebebasan. Oke, satu. Lalu juga harus melihat dong sebagai masyarakat, ini balik lagi sih dari awal aja kita udah kayak kita tidak ditanamkan jiwa-jiwa nasionalis itu sendiri. Kenapa merah putih, kenapa bendera, kenapa Pancasila yang tadi gue sebutkan tadi, kita aja udah tidak ditekankan dan tidak ditegaskan di situ gitu loh. Makanya kenapa that's why sekarang banyak kayak yang gue lihat itu banyak bendera selain merah putih gitu. Di sini gue tidak hanya membahas One Piece ya, One Piece karena kemarin viral aja. FOMO mungkin ya, orang aneh menurut pas hari kemerdekaan. Kalau gue sih kalau pas di bulan kemerdekaan Agustus gitu pasti gue mensucikan bendera Agustus, bendera merah putih gitu. Ya untuk apa juga lu kibar? Ya karena banyak demonstran yang orang-orang aneh ini sih menurut gue. Ya gue nggak tahu ya jemputannya apa, tapi gue tersebut orang-orang yang aneh aja, yang di luar
apa yang gue lihat nih orang kok di luar dari apa sewajarnya gitu lah menurut gue, ya gue sebutnya orang-orang aneh aja. Sorry to say aja deh bro gitu loh. Itu sih gue bingung aja gitu, kenapa ya bendera merah putih ini tidak dikibarkan setingginya, dan kenapa harus ada bendera-bendera atau simbol-simbol lain gitu loh selain merah putih gitu loh. Itulah bingung aja gimana cara ini menjelaskannya gitu loh. Kalau point of view pemerintahan ya harusnya gue mengambil kritis di situ, ya harusnya ditekankan sejak dini gitu, sejak sekarang ditekankan, ditegaskan gitu loh jiwa nasionalisnya, supaya orang-orang kita ini bisa bersatu gitu loh, sesuai dengan tujuan awal dibentuknya Indonesia, sesuai dibentuk menggambarkan terkait filosofinya bendera Indonesia, filosofinya Pancasila dan sebagainya lah sebagai simbol negara gitu loh. Lagi partai lagi nggak guna lagi partai-partai itu, terus tiba-tiba Wandir muncul, apa manusia-manusia Indonesia ini aneh gitu loh, opo ya gitu loh. Ini oke, ini jelek, terus ada di dalam organisasinya, di dalam suatu organisasinya ada yang salah malah disebut oknum. Loh, itu kan bagian dari dia ya, kenapa disebut oknum? Jadi seolah-olah dia tidak diakui gitu, padahal di awalnya dia diterima oleh dirinya gitu, bagian dari organisasi tersebut gitu loh. Itulah nanti gue bahas lah, itu mungkin nextnya gue bahas terkait oknum kali ya, istilah-istilah tolol Indonesia itu, oknum konoha, aneh banget itu. Seperti itu guys terkait pembahasan gue pada kali ini terkait bendera gitu. Bendera simpel sebenarnya, bendera boy, bendera itu juga nasionalis bro gitu loh, merah putih itu nggak cuma buat sepak bola doang, semua, nggak cuma di olahraga, semua, dari kantor, pekerjaan, dalam pemerintahan, kalau mau diterapkan secara tegas, kita tekankan di orang-orang sekarang, sejak sekarang lah, detik inilah, itu pasti kedepannya bakal Amerika, Cina, Rusia tuh bakal tunduk sama kita ya gitu. Negara kita ini keren bro, cuma manusianya aja gampang dibodohi. Seperti itu guys, jadi mungkin gitu aja konten gue kali ini terkait bendera. Sorry kalau misalkan memang agak muter-muter, pastilah ya balik lagi sesuai dengan konten gue, orang resah, curhatan doang, ngomong doang, muter-muter, itulah gue. Intinya itu bendera, gue putarkan bahas bendera gitu aja guys. Terima kasih yang sudah menonton. See ya.